Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi wabarakatuh. dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara workshop Sakti Center Mahir Mengelola Koperasi Digital dengan platform Sakti Batch 11 pada hari ini. Perkenalkan saya Rama Fatur Rahman dari tim Sakti akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Berikut adalah susunan acara kita siang hari ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan rundown. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, sesi materi. Hari keempat, yaitu pelaporan keuangan SAK-EP yang akan dibawakan oleh Mbak Diska dari tim training Sakti. Kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian pengisian absensi, dan penutup. Sebelum dimulai, kami mohon Bapak Ibu dapat mengubah nama di Zoom sesuai format, nama, dan asal koperasi. Sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa peserta ya, dan yang masih belum mengaktifkannya Pak Dedison Labu, kemudian KMP Cibunigelis, kemudian Kak Kaul Kristanto. Oke, baik. Untuk sesi foto ini akan saya beri aba-aba ya. Eh, Bisa dibantu juga oleh Mbak Ayu untuk melakukan screen untuk screenshot ya. Oke, baik. Foto sesi bersama kita akan eh, mulai ya. Saya kasih aba-aba. 3, 2, 1. Oke. Bapak Ibu juga bisa tetap mengaktifkan atau tidak mengaktifkan ya jika ada kendala di foto untuk WS hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai ya, di sini sudah ada Mbak Diska ya, Mbak Diska? Ya. Selamat siang Mas Rama, Bapak Ya, Ibu selamat siang sekalian. Mbak Diska. Oke. Nah, Bapak Ibu juga diharap dapat mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini. Karena benefit seperti rekaman Zoom dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link akan dikirimkan di kolom chat Zoom. Ya. Apabila sudah tidak ada lagi yang diinikan, maka kita akan bisa langsung memulai saja ya. Langsung melanjutkan ke sesi penyampaian materi, yaitu materi hari keempat, terkait dengan pelaporan keuangan SAK-EP oleh Mbak Diska dari tim training Sakti. Nah, Bapak Ibu juga bisa masuk dahulu ya ke pelatihan.coop.id/apps dengan username dan password yang akan dikirimkan. Nah, oh ya, materi ini akan langsung disampaikan oleh narasumber kita ya Mbak Diska. Apakah sudah siap Mbak Diska untuk materi SAK-EP hari ini, Mbak? Sudah siap Mas Rama. Oke, baik. Kalau begitu kepada pemateri kami persilahkan. Silakan Mbak Diska Baik, untuk menyampaikan materinya. baik, terima kasih Mas Rama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan juga selamat bergabung kembali di acara workshop Sakti Center ya pada batch hari ini di hari terakhir. Nah, mungkin sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti, merupakan bagian dari tim bisnis yang pada siang hari ini berkesempatan untuk menjelaskan terkait pengantar SAKEP dan juga bagaimana aplikasi Sakti atau
platform Sakti ini sudah mendukung pelaporan SAKEP. Nah, sebelumnya saya izin untuk menonaktifkan kamera karena dikhawatirkan ada kendala jaringan dan juga saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Hmm. Oke, baik. Nah, di sini sudah saya tampilkan untuk materi terkait pengantar SAKEP. Nah, untuk SAKEP itu sendiri adalah singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, di mana SAKEP ini merupakan standar akuntansi yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan yang umum dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari tahun 2025 lalu. Kemudian untuk SKKP ini sudah ditetapkan pada Permenkop nomor 2 tahun 2024 ya Bapak Ibu sekalian. Dan di mana SKKP ini merupakan adopsi penuh dari IFRS atau for Small Medium Enterprise. Dan juga format pelaporannya ini cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan SAK umum, tetapi lebih kompleks atau lebih rumit dibandingkan dengan SAK EMKM. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa perbedaan ya SAKEP dibandingkan dengan SAK etap, di mana pada SAK etap ini terkait pengaturan dimuat sebanyak 30 bab. Sedangkan pada SAKEP ini memiliki 5 bab tambahan. Jadi total pengaturan pada SAKEP atau standar akuntansi entitas privat ini totalnya ada 35 bab pengaturan. Kemudian dari segi nama, untuk neraca di SAKEP ini memiliki perubahan, di mana yang sebelumnya kita kenal sebagai neraca, ini sekarang disebutnya sebagai laporan posisi keuangan. Kemudian juga laporan PHU laba rugi itu di SAK etap belum disatukan dengan penghasilan komprehensif. Sedangkan jika di SAKEP ini untuk laporan laba rugi PHU sudah disatukan dengan penghasilan komprehensif, di mana untuk penghasilan komprehensif ini nanti ada kaitannya dengan perpindahan nilai kurs mata uang dan juga terkait penjualan atau pembelian aset baik negatif maupun positif. Kemudian di SAK etap ini belum diatur terkait laporan keuangan konsolidasi ya. Jadi seperti misalnya koperasi memiliki beberapa unit atau beberapa cabang, untuk laporan keuangan konsolidasinya di SAK etap ini belum diatur, tetapi jika di SAKEP ini sudah dilakukan pengaturan ya untuk laporan keuangannya sudah tersedia secara konsolidasi. Kemudian di SAKEP ini juga sudah mengatur terkait hibah pemerintah, sedangkan di SAK etap ini belum dilakukan. Kemudian dari sisi perhitungan bunga pinjaman atau jasa pinjaman ini ada perbedaan di mana untuk SAK etap dilakukan perhitungan bunga atau jasa secara akrual. Sedangkan di SAKEP ini perhitungan bunga diakui secara efektif sehingga persentase perhitungan bunga ini harus dicatat dan juga dihitung. Kemudian penyisihan terkait penyisihan pinjaman tak tertagih jika di SAK etap ini dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Namun di SAKEP ini penyisihan pinjaman tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman sehingga nanti akan menimbulkan cadangan kerugian penurunan nilai atau laporan CKPN ya, nanti akan kita bahas juga dari sisi aplikasinya. Kemudian di SAKEP ini sudah mengatur terkait pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasi. Sedangkan di SAK etap ini belum ada pengaturan terkait pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan serta pengungkapan pihak berelasi itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada bab ya, ringkasan bab yang membahas terkait pengaturan SAKEP yang tadi dimuat sebanyak 35 bab. Ini saya coba sampaikan sebagian karena apabila disampaikan secara keseluruhan ini waktunya tidak akan cukup ya. Yang pertama ada bab 1 terkait entitas privat, di mana dalam bab 1 ini mengatur terkait nama SAK etap menjadi SAKEP, jadi terkait perubahan namanya. Kemudian juga di bab 1 ini membahas terkait bentuk negasi agar SAK atau standar akuntansi keuangan ini terlihat lebih berbeda dengan SAK untuk entitas publicity listed ya. Jadi negasi yang sesuai untuk SAK yang ini adalah SAK entitas privat.
Kemudian di bab 2 membahas terkait konsep dan prinsip perpasif, di mana dalamnya menjelaskan terkait deskripsi tujuan laporan keuangan laporan entitas, menjelaskan juga terkait penggunaan konsep biaya, aset kontingensi, dan liabilitas kontingensi, total penghasilan komprehensif, konsep pengukuran pada pengakuan awal untuk aset dan liabilitas, serta pengukuran ya secara mendetail. Kemudian di bab 2 ini juga membahas terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan, kemudian aset non-keuangan serta liabilitas selain keuangan. Nah, mungkin ini terkait pengaturannya bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian, ada 35 bab. Di sini sudah kita sediakan juga sampai ke bab 35 terkait ketentuan transisi SAKEP. Jadi untuk SAKEP ini ada ketentuannya ya Bapak Ibu, di mana apabila koperasi Bapak Ibu ingin mengadopsi SAKEP, Bapak Ibu harus melakukan harmonisasi dan juga mengadopsi secara penuh. Jadi tidak boleh setengah-setengah ya. Misalnya terkait perhitungan bunga atau jasanya Bapak Ibu tetap menggunakan jasa akrual sesuai SAK etap. Tapi misalnya laporannya SAKEP atau sebaliknya. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi untuk penerapan SAKEP ini harus dilakukan secara penuh dan menyeluruh, jadi tidak boleh sebagian saja. Nah, itu terkait pengantar SAKEP. Selanjutnya ini akan saya lanjutkan dari sisi aplikasinya ya, Bapak Ibu sekalian, mohon ditunggu sebentar. Nah, untuk share screen-nya sudah muncul ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses modul atau menu SAKEP melalui alamat aplikasi Saktilink Dashboard yang sebetulnya sudah dijelaskan di hari kedua ya atau hari ketiga terkait penggunaan aplikasi Saktilink. Ini sudah dijelaskan juga oleh mungkin Mbak Dinda, Mbak Sylvia, dan Mbak Ayu ya dari tim bisnis juga. Nah, di sini jika di-scroll ada terkait pengaturan SAKEP atau modul SAKEP. Bapak Ibu bisa klik untuk modulnya. Nah, untuk tampilan awalnya akan seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa menu seperti administrasi, transaksi, pengaturan, laporan CKPN, laporan keuangan, dan juga tombol logout. Nah, di sini akan saya bahas terkait pengaturan laporan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada laporan pengaturan posisi keuangan ya di menu pengaturan. Nah, untuk posisi keuangan ini ditampilkan secara resume. Kemudian untuk neraca dan saldo itu baru nanti akan ditampilkan secara detail. Jadi untuk terkait perkiraan-perkiraan pada akun COA atau neraca yang sudah diupload di aplikasi Sakti Online ini, nah jadi terkait perkiraan ya yang sudah dimuat di Sakti Online pada menu akunting perkiraan ini akan sinkron atau nyambung dengan laporan posisi keuangan yang ada di modul SAKEP. Nanti Bapak Ibu tinggal lakukan penambahan atau pemanggilan akun-akun yang lain. Misalnya mau menambahkan beberapa akun, nanti Bapak Ibu bisa melakukannya juga di modul SAKEP. Nah, kemudian untuk laporan posisi keuangan ini harus ada terkait pencatatan nilai provisi dan biaya transaksi ya. Jadi perlu dibuatkan akun khusus terkait nilai provisi dan juga biaya transaksi. Nah, di sini sudah di-setting ya untuk akunnya ada akun provisi dan juga biaya transaksi. Ini merupakan akun wajib yang harus ditambahkan ketika Bapak Ibu ingin mengadopsi laporan SAKEP. Kemudian nantinya nilai nilai provisi dan juga biaya biaya transaksi ini harus dilakukan amortisasi di setiap akhir bulannya Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diperhitungkan agar bisa menghasilkan laporan SKEP yang utuh ya. Kemudian juga untuk provisi dan biaya transaksi ini tidak akan ada pendapatan langsung ke koperasi karena dilakukan amortisasi. Jadi nanti akan ada setting amortisasinya pada menu administrasi.
Nah, kemudian setelah pengaturan terkait laporan posisi keuangan, di sini ada laporan ekuitas ya atau modal. Nah, di sini berkaitan dengan eh, dana-dana yang menjadi modal koperasi, baik itu yang berasal dari simpanan keanggotaan atau yang berasal dari dana-dana lain seperti dana cadangan, dana resiko, dana hibah, dana pengurus, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga ada terkait pengaturan laba rugi, di mana di sini sudah disatukan ya dengan laporan penghasilan komprehensif. Nah, di sini akan menimbulkan terkait bunga kontraktual atau pendapatan bunga pinjaman ya. Jadi di sini sudah ada akun khususnya juga terkait jasa-jasa piutangnya seperti apa. Kemudian juga di sini ada aturan mainnya untuk melakukan perhitungan. Misalnya Bapak Ibu sekalian di sini sudah memiliki data terkait pendapatan operasional dan juga beban langsung. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan nilai atau nominal dari SHU kotornya apabila dilakukan pengurangan antara pendapatan operasional dengan beban langsung. Kemudian setelah ditemukan nominal dari SHU kotornya berapa, ini akan otomatis memanggil terkait beban operasional yang ada di koperasi seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui apakah SHU setelah beban operasional ini rugi atau laba berdasarkan nominal, di mana nominal tersebut didapatkan dari pengurangan antara SHU kotor dengan beban operasional. Apabila nominal yang dihasilkannya itu positif, maka untuk labelnya nanti bisa diganti menjadi laba. Namun apabila nominal yang dihasilkannya ini negatif atau minus, untuk labelingnya ini diganti menjadi rugi, sehingga nanti bisa memanggil terkait pendapatan beban non-operasionalnya. Kemudian nanti bisa dilakukan perhitungan SHU sebelum pajak dengan menjumlahkan rugi SHU setelah beban operasional ditambahkan dengan pendapatan beban non-operasional. Nanti akan menghasilkan nominal SHU sebelum pajak. Kemudian juga di sini akan memanggil data terkait beban pajak penghasilan dan juga bisa dilakukan perhitungan untuk SHU setelah pajaknya berapa. Nanti bisa dikurangi antara SHU sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Lalu akan memanggil data terkait penghasilan komprehensif lain, lalu bisa kita tentukan laba rugi komprehensif tahun berjalannya itu seperti apa. Apabila nanti setelah dilakukan penjumlahan antara SHU setelah pajak dan juga penghasilan pajak komprehensif lain nominalnya adalah positif, nanti labelingnya dapat diganti menjadi laba. Tapi kalau hasil yang dihasilkannya itu adalah negatif atau minus, itu nanti labelnya diganti atau diedit menjadi rugi. Seperti itu untuk pengaturan laporan laba rugi ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di sini ada terkait pengaturan arus kas, di mana untuk pengaturan arus kas ini harus melakukan penyimpanan laporan keuangan per bulan terlebih dahulu. Ini kita bisa pilih di menu laporan keuangan, kemudian nanti dilakukan penyimpanan laporan keuangan per bulan ya, misalnya dipilih bulannya bulan Agustus, tahunnya 2025, semua kantor ditampilkan. Nah, kemudian setelah ditampilkan ini bisa langsung disimpan ke arus kas, maka nanti kita bisa menghasilkan laporan arus kasnya seperti apa. Nah, untuk pengaturan arus kasnya di sini nanti akan memanggil akun-akun yang berkaitan yang sudah dimasukkan ke aplikasi core system Sakti online-nya ya Bapak Ibu seperti SHU tahun berjalan, beban penyusutan, kemudian juga SHU setelah beban penyusutan ini didapat dari hasil pengurangan antara SHU tahun berjalan dengan beban penyusutan yang nanti akan memanggil data arus kas dari aktivitas koperasi, kemudian juga arus kas dari aktivitas pendanaan, dan terkait kas dan setara kas awal tahun serta akhir tahun ini didapatkan dari penjumlahan antara arus kas dari aktivitas koperasi ditambahkan dengan kas dan setara kas awal tahunnya. Jadi nanti untuk laporannya itu ketika kita mau menciptakan atau memunculkan laporan arus kas, hal yang pertama harus dilakukan adalah
melakukan setting dulu di menu pengaturan arus kas, kemudian dilakukan penyimpanan laporan keuangan. Pada menu laporan keuangan ini tinggal dipilih bulan dan tahunnya, kemudian ditampilkan dan disimpan ke arus kas. Nanti dapat menghasilkan laporan-laporannya ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan terkait CALK atau cadangan atas laporan keuangan. Nah, di sini ini yang merupakan salah satu jadi perbedaan antara sak etap dengan sak EP, di mana pada laporan sak etap sebelumnya tidak ada CALK-nya ya. Nah, namun di sini sudah ada terkait pengaturan CALK atau catatan atas laporan keuangan, di mana untuk deskripsi-deskripsinya ini masih bisa diganti ya, masih bisa disesuaikan dengan koperasi Bapak Ibu sekalian. Tinggal diedit, misalnya mau diedit nama koperasinya yang di sini, kemudian juga alamat dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti laporan CALK yang akan dihasilkan adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, akan memanggil data-data yang diberikan catatan. Misalnya kita coba lihat lagi ke pengaturan posisi keuangan. Nah, di sini pada akun kas dan setara kas terdapat catatan 2B3. Nah, ini sudah ada aturannya ya Bapak Ibu sekalian, di mana untuk aturannya tersebut ada di pengaturan CALK. Di sini sudah diatur di mana untuk poin 2 atau catatan angka 2 ini mengatur terkait ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting. Kemudian di sini ada poin B. Untuk poin B ini mengatur terkait mata uang dan pelaporan. Kemudian tadi poin 3-nya adalah terkait kas dan setara kas. Nah, di sini jadi sudah ada aturannya ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti pada laporan CALK yang di sini itu sudah memunculkan terkait deskripsinya, kemudian juga aturan mainnya atau ikhtisar bab-babnya, kemudian nanti akan memanggil data-data yang diberikan catatan saja seperti kas dan setara kas, kemudian piutang anggota, dan lain sebagainya. Jadi untuk data-data yang tidak diberikan catatan seperti misalnya provisi dan biaya transaksi ini tidak ada catatannya ya di sini, jadi tidak akan muncul di laporan CALK-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait pengaturan laporan di SKKEP. Nah, selanjutnya di sini akan saya tampilkan untuk hasil dari laporannya ya. Di sini tadi kan kita sudah terkait pengaturan laporan posisi keuangan. Nanti akan memunculkan laporannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada perkiraannya, ada catatannya, saldo awal dan juga saldo akhirnya. Kemudian untuk laporan laba ruginya nanti akan menampilkan seperti ini. Jadi di sini sudah ada ya nilai SHU kotornya yang kita dapat dari pengurangan antara pendapatan operasional dengan beban langsung dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk nominalnya adalah positif ya, 6.915.314 rupiah. Berarti di sini kita harus lakukan pergantian label nama. Karena di sini namanya adalah rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional, sedangkan nominal yang dihasilkannya adalah positif, jadi seharusnya adalah laba. Ini tinggal diklik icon pensil, kemudian diganti untuk labelnya menjadi laba. Nah, di sini sudah terupdate ya laba sisa hasil usaha setelah beban operasional. Jadi kalau kita cek lagi di sini, ini udah berubah juga jadi laba, karena kan di sini nominalnya positif. Seperti itu. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini juga sudah muncul ya terkait modal yang berasal dari simpanan keanggotaan itu saldo akhirnya untuk pokok berapa, wajib berapa, sukarela berapa. Kemudian untuk modal lembaga yang didapatkan dari dana-dana seperti dana cadangan, resiko khusus, hibah, dan dana lain-lain. Juga di sini sudah ada saldonya, saldo akhirnya. Kemudian juga terkait SHU di sini juga sudah muncul sehingga nanti akan menghasilkan total keseluruhannya itu berapa. Nah, selanjutnya di sini juga ada laporan arus kas ya, karena kan tadi kita sudah pilih ya untuk laporan keuangannya. Ini tinggal kita pilih untuk periodenya apakah mau tahunan atau bulanan. Misalnya kita pilih bulanan, aksesnya di semua kantor, tahunnya 2025, bulannya
Masih Februari, kita coba tampilkan. Nah, ini untuk laporan arus kas Februarinya bisa langsung dicetak atau di-download ke Excel ya, berupa file Excel itu nanti bisa di-download. Nah, kemudian juga di sini ada terkait CALK yang tadi saya sudah perlihatkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada ikhtisarnya, kemudian di sini ada terkait data yang dipanggilnya seperti apa. Nah, itu untuk laporan-laporan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke menu administrasi. Di menu administrasi ini ada beberapa menu lagi Bapak Ibu sekalian di dalamnya. Yang pertama, ini ada terkait produk pinjaman. Nah, untuk setting produk pinjaman, di sini ada perbedaan terkait setting jasanya ya, persentase jasanya. Misalnya kita coba lihat untuk pinjaman umum tetap. Nah, di sini untuk jasa yang disettingnya adalah 90%, sehingga nanti 10%-nya itu tidak akan menjadi pendapatan ya, harus dihitung amortisasi. Nah, di sini juga sudah ada aturannya ya untuk perkiraan debit kreditnya, pencairannya ke piutang, kreditnya ke kas, kemudian juga ada penampung pencairan, perkiraan debit jasa akrual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada terkait pengaturan administrasi pencairan. Nah, di sini ada yang ditagihkan langsung dan juga ada yang diamortisasi. Untuk yang ditagihkan langsung, ini nanti akan langsung diklaim menjadi pendapatan koperasi. Sedangkan yang diamortisasi ini merupakan settingan yang nantinya akan diklaim jasanya secara bertahap selama pinjaman tersebut masih berjalan. Nah, misalnya di sini sudah ada yang disetting ya untuk pinjaman umum anuitas terkait provisinya 2% dan persentasenya tetap. Nah, di sini ada pilihan persentase tetap atau fleksibel, di mana di sini ada perbedaan apabila kita pilihnya yang tetap, sehingga nanti ketika melakukan pengajuan pinjaman, pencairan, dan penarikan sebagainya, untuk persentase provisinya ini sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi, sudah ditetapkan sebesar 2%. Tapi kalau misalnya kita pilihnya fleksibel, nanti ketika proses pengajuan dan pencairan, itu masih bisa diedit ya untuk persentasenya. Jadi, bisa disesuaikan kembali. Tapi kalau ingin tetap, ini bisa dipilihnya yang tetap. Kemudian labelnya bisa dipilih provisi atau administrasi sesuai dengan, terkait pengaturannya yang sedang kita setting itu apa, apakah provisi atau administrasi, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini ada terkait pengajuan, pinjaman ya. Jadi untuk pengajuan pinjaman ini dilakukan pada menu core system Sakti online-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita harus masuk dulu untuk pengajuan pinjamannya di menu core system Sakti online yang ini. Misalnya kita coba buat pengajuan pinjaman terlebih dahulu ya. Nah, misalnya di sini kita mau melakukan pengajuan pinjaman baru, kita tambah pengajuan pinjaman, kemudian kita cari nama anggotanya, misalnya atas nama Rifki. Kemudian ini untuk status rumah dan pekerjaan wajib untuk diisi ya, mungkin sudah dijelaskan oleh rekan-rekan sakti yang lain pada hari-hari sebelumnya. Nah, kemudian di sini langsung masukkan saja pengajuan pinjaman yang akan diajukannya berapa. Misalnya kita mau cek pengajuan pinjamannya itu anuitas dalam 24 kali angsuran sebesar 10 juta. Ini tinggal kita simpan. Nah, kemudian setelah kita lakukan pengajuan pinjaman, biasanya mungkin kalau di hari sebelumnya untuk persetujuan pinjaman apabila koperasi Bapak Ibu belum menerapkan SAKEP, itu bisa dilakukan di core sistemnya di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu menerapkan SAKEP, untuk persetujuan pinjaman itu dapat dilakukannya di modul SAKEP yang ini. Jadi untuk ketika kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di sini, datanya akan otomatis langsung masuk ke modul SAKEP. Tinggal kita lakukan persetujuan pinjaman saja. Nah, ini bisa
tampilkan detail pengajuan pinjamannya juga, kemudian bisa dicetak ya untuk dokumen pinjamannya. Di sini sudah ada yang disediakan terkait perjanjian hutang dan lain sebagainya. Apabila ingin langsung disetujui, ini bisa langsung di checklist saja. Ini sudah otomatis tersetujui ya, tinggal kita pilih disetujui. Kemudian juga untuk provisinya ini sudah tidak bisa diganti-ganti karena kita pilihnya yang tetap ya, tadi pengaturan administrasinya bukan yang fleksibel. Kalau administrasinya di sini masih bisa diganti karena tadi sebelumnya disettingkannya yang fleksibel. Kemudian jangka waktu juga masih bisa ditetap apabila ternyata yang diajukannya itu ingin diganti bukan 24 jangka waktunya tapi 36 atau 12. Ini nanti bisa diganti lagi. Kemudian tinggal disetujui dan untuk nomor SPP-SPK apabila tidak ada bisa dikosongkan, nanti akan terisi otomatis oleh sistem, tinggal disimpan. Nah, untuk pinjamannya sudah disetujui. Kemudian tinggal kita lakukan pencairan pinjaman. Untuk pencairan pinjamannya ini ada di menu transaksi, kemudian masuk ke menu pencairan pinjaman. Tinggal dicarikan nama anggotanya, misalnya tadi Rifki ya. Nah, kita tampilkan. Nah, di sini sudah ada ya nilai pinjaman 10 juta, kemudian jangka waktu 24, provisinya sudah tidak bisa diganti lagi karena sudah disetujui tadi pinjamannya. Kemudian juga di sini kita bisa lihat terkait detail pinjamannya, bisa dicetak buku dan cetak cover buku. Nah, di sini juga ada total potongan 100.000 terkait administrasi sehingga yang diterimanya nanti ada 9.900.000 rupiah dari pengajuan 10 juta. Ini tinggal kita cairkan saja. Nah, ini sudah dicairkan ya transaksinya dari Casteller, tanggal pencairannya di 22 bulan ini. Nah, selanjutnya misalnya kita mau melakukan angsuran ya. Untuk angsurannya ini kita bisa lakukan di menu transaksi, kemudian kita pilih menu angsuran. Kemudian kita carikan lagi untuk anggotanya. Nah, ini bisa dilakukan angsuran atau dilakukan pelunasan pinjaman ya. Ini nanti tinggal disesuaikan untuk pokok dan jasanya. Nah, kemudian juga di sini sudah ada simulasi angsuran pinjamannya. Jadi kita bisa lihat terkait angsuran melalui SAPMP itu seperti apa. Kemudian juga bisa di-generate simulasi, bisa dilihat detail pinjaman. Apabila akan diangsur, ini tinggal dilakukan angsuran ya di sini. Nah, kemudian apabila kita mau melakukan pengecekan bunga akrual ya atau bunga yang diakui. Nah, ini kita harus melakukan end of month terlebih dahulu. Jadi ini perlu di end of month. Kemudian kita pilih untuk produknya. Tadi kita pilihnya yang anuitas. Kemudian kita preview. Nah, ini sudah di jurnal balik atau di rollback. Tinggal kita lakukan pengecekan bunga akrual. Nah, untuk melakukan pengecekan bunga akrualnya, bisa dicek di menu transaksi lalu pengecekan bunga akrual, dipilih untuk produknya, kemudian tinggal ditampilkan. Nah, ini sudah ada ya pengecekan bunga akrual yang belum dibayarkan secara penuh. Ada 2 pinjaman atas nama anggota Ahmad Dhani dan juga Joko Susilo. Kalau misalnya kita mau lihat bunga yang sudah dibayarkan, ini kita tinggal pilih statusnya, kemudian ditampilkan. Nah, ini sudah ada yang dibayarkan ya atas nama Eko Prasetyo. Nah, di sini nanti kalau misalnya di bunga yang belum dibayarkan penuh ingin dilakukan jurnal balik untuk mengecek penyisihannya, ini tinggal kita lakukan koreksi jurnal ya atau rollback. Ini tinggal di proses rollback. Kemudian kita bisa lakukan penyisihan jasa. Nah, untuk penyisihan jasa tinggal dipilih untuk produknya, kemudian kita preview. Nah, di sini sudah ada jasa yang disisihkan, tinggal diproses. Nanti kita bisa lakukan perhitungan CKPN ya, Bapak Ibu sekalian di sini nanti. Nah, kita proses.
Nah, kemudian setelah kita lakukan proses-proses tersebut, kita bisa lakukan perhitungan CKPN ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita pilih terkait CKPN ini nanti ada perbedaan antara CKPN individu dan juga CKPN kolektif, di mana untuk perbedaan antara CKPN individu dan kolektif ini dari segi jumlah pinjamannya. Misalnya, di koperasi Bapak Ibu terdapat salah satu anggota yang memiliki jumlah pinjaman yang sangat besar, misalnya 100 juta atau 200 juta. Nah, untuk anggota yang memiliki jumlah pinjaman yang besar tersebut, perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN-nya ini harus dilakukan secara individu, tidak bisa dilakukan berkolektif, disatukan dengan pinjaman-pinjaman yang lain. Jadi nanti harus diproses perhitungan CKPN individu yang di sini. Nah, kemudian kalau mau perhitungan CKPN yang kolektif ini tinggal diproses ya seperti ini. Kita lihat misalnya detail CKPN-nya seperti apa, nanti akan dimunculkan seperti ini. Kemudian kalau mau dinonaktifkan tinggal dicek di klik yang ini lalu dihapus. Nah, kemudian pada menu CKPN ini terdapat perhitungan LGD expected recoveries dan collateral shortfall yang kita akan buka terkait misalnya expected recoveries terlebih dahulu. Maksud dari expected recoveries ini, koperasi masih memiliki harapan untuk jasanya tersebut dibayarkan secara penuh oleh anggota. Jadi harus tetap dilakukan metode LGD expected recoveries. Tinggal dimasukkan untuk nomor rekening pinjaman dari anggota tersebut berapa, kemudian tahun hapus bukunya berapa, saldonya berapa, dan suku bunganya berapa. Nanti akan memunculkan data hapus bukunya di sini. Kemudian, apabila anggota tersebut tidak ada keinginan untuk membayar jasa yang masih belum dibayarkan ya, itu maka perhitungan LGD-nya harus dilakukan melalui LGD collateral shortfall, di mana untuk LGD collateral shortfall ini ada perbedaan dengan LGD expected recoveries dari sisi agunan ya. Jadi kalau expected recoveries itu tidak ada agunan atau jaminan, tapi kalau di collateral shortfall ini ada agunannya. Jadi di sini Bapak Ibu harus memasukkan apa yang diagunkan, nilai agunannya, tahun eksekusi dan nilai eksekusinya. Kemudian nanti diproses dan disimpan. Jadi nanti kita akan memunculkan terkait misalnya nomor rekeningnya, tahun hapus buku, tahun eksekusi, nilai eksekusi, NPV-nya, shortfall-nya ada berapa. Dan untuk hapus bukunya ini juga bisa dilakukan melalui import ya, tidak harus selalu diinput manual di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian penjelasan terkait pelaporan SAKFP. Saya kembalikan dulu ke Mas Rama. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan Mbak Diska, bisa menanyakan melalui via Zoom atau menyampaikannya secara langsung. Nah, bagaimana di sini? Adakah yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Kak Denny, Kak Dedison, Kak KMP Cibuni Gelis, Kak Imanuddin, Kak Kaul, Kak Lia, Kak Dudi, Kak Dwi Arini, apakah ada yang ingin atau perlu didiskusikan ya terkait materi SAKP yang barusan sudah disampaikan? Oke, terima kasih konfirmasinya Kak Jenal ya. Baik, Kak Diska, apakah masih ada materi yang ingin disampaikan kembali? Bisa dilanjutkan saja, Mbak. Sudah selesai sih Mas untuk pembahasannya hari ini ya terkait modul SAKEP. Oke, oke, baik kalau seperti itu. Nah, untuk dari Mas dia sendiri dari tim Sakti, apakah ada yang ingin disampaikan Mas terkait dengan penawaran di sesi akhir ini? Oke, baik sambil menunggu Mas Dias ya terkait materi penawaran paket-paket implementasi, saya izin mengingatkan Bapak Ibu diharap mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti
seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Untuk link sudah dikirimkan ya di kolom chat Zoom https s.it/daftarhadir/sakti. Baik, sambil menunggu Mas Dias, mungkin saya ingin mereminder kembali barangkali Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan materi standar akuntansi entitas private yang sudah disampaikan Mbak Diska. Bagaimana Bapak Ibu? Kak Denny, Kak Dedison, Kak KMB Cipunigelis, Kak Imanuddin, Kak Lia, Kak Dudi, Kak Dwi Arini, Kak Yance, dan Kak Jenal. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materinya, Bapak Ibu? Baik, di sini sudah ada dengan Mas Dias ya. Ada. Oke. Suara ada. Suara saya muncul di yang lain. Oke, nggak apa-apa. Ini saya share screen dulu. Di sini saya membahas kembali Bapak Ibu terkait penawaran. Ini ada soalnya. Cek. Ada? Ini saya keluar dari yang akun lagi karena saya agak bermasalah. Di sini saya mau membahas lagi terkait penawaran yang sudah disampaikan, juga terkait paket implementasi Kakao Sakti khusus untuk peserta workshop pada kali ini. Di sini kita ada, kemarin juga ada apa namanya, starter page, perintisan, dan untuk operasi baru di luar operasi HDMP atau KKMP. Ini untuk operasi di luar itu di 3 juta untuk pasien user selama 2 hari online. Dan sudah dapat total komunikasi semua yang kita pelajari pada minggu ini, mulai dari Sakti ekosistem Sakti online, terus dashboard Sakti Link, lalu aplikasi mobile untuk anggota Sakti apa namanya Sakti Link, dan Sakti Multi Usaha juga untuk operasi yang memiliki unit bisnis sektorial atau toko jasa produksi dan lain-lain. Itu biayanya 3 juta. Ini hanya 1 kali bayar saja sama menjadi mitra Sakti. Kalau di paket bulanannya ada paket layanan Sakti Link, apps, dan call server itu 200.000 per bulan untuk pasti dengan kuota 300 dan 30.000 per bulan untuk anggota 100 sampai 20 anggota. Lalu untuk Sakti Linknya maksimal di 250 anggota. Ini untuk anggota yang mengaktifkan aplikasi mobile, jadi dibatasi sampai 20 anggota. Sudah juga termasuk paket KYC. Ini itu untuk verifikasi NIK, selfie, dan OCR kepada aplikasi Sakti sebanyak 20 kali setiap bulannya. Jadi setiap bulan akan travel terus sebanyak 20 kali. Ini untuk operasi baru dengan kriteria aset di bawah 1M. Selanjutnya ada Growback atau paket tumbuh. Yang 5 juta, ini sama seperti tadi, semua sama, tapi sini ada mengisi datanya. Saldo cut off akhir bulan berjalan, kita bantu juga untuk mengisi datanya, nanti kita kasih template-nya, nanti operasi tinggal mengisi, nanti kita bantu untuk mengisi data sistemnya. Jadi operasi hanya tinggal menggunakan latihan dan menggunakan sistem dari Sakti. Nah, untuk paket layanan Sakti Link Apps dan konsep per bulanannya itu 5.000 per bulan. Sehingga Sakti Link maksimal ada 90 anggota. Dan apabila lebih dari 50, akan dikenakan biaya 5.000 per anggota per bulan. Termasuk paket PKYC. Sama seperti tadi. Kriteria itu untuk operasi dengan anggota di bawah 5 anggota dengan aset di bawah 5M. Lalu selanjutnya ada development package atau paket pengembangan ini untuk operasi yang sudah anggotanya di bawah di antara 500 sampai 1.000 anggota, biayanya itu 8 juta. Sama seperti tadi. Oh iya, tadi sudah termasuk paket landing page juga selama 1 tahun. Itu kalau misalkan nanti ada apa namanya perpanjangan di tahun itu sebesar 500.000 per tahunnya, tapi sudah termasuk paket ini. Ini sudah termasuk paket mengisi data juga.
Lalu di paket layanan Satilink apps dan cost servernya itu sebesar 1 per bulan untuk Satilink maksimal 400 anggota. Dan apabila Satilink lebih dari 400 anggota itu dikenakan biaya 5 per anggota per bulan. Jadi masuk paket PKYC. Dengan kriteria tadi 500 sampai 1000 anggota dengan aset kurang dari 3M. Kalau kita paket bisnis atau paket bisnis pack termasuk seperti tadi, pakainya selama 2 hari, kata pakai transaksi. Kalau buku panduan juga support online selama 1 tahun via WA dan Zoom. Nanti bisa terpanjang tahun berikutnya. Kalau ada landing page juga atau ada koperasi dan pakai layanan Satilink, apps dan call server. 1 juta per bulan. Satilink maksimal 5 anggota. Lalu ini untuk kriteria koperasi dengan anggota 1000 sampai 2000 anggota dengan aset kurang dari 5M. Dan saya pakai custom ini untuk koperasi dengan anggota lebih dari 2000 anggota dengan aset lebih dari 5M. Nanti saya hubungi ke tim Bisdep sama Mas Rama dan saya di nomor 0877 634 4626. Lalu di sini ada penawaran khusus nih Bapak Ibu untuk operasian data sebelum khusus akan ada free pelayanan Satilink SBY bulannya selama 2 bulan. Lalu ada satu unit printer unit Bluetooth. Lalu ada free buku juga operasi syariah dalam perspektif Indonesia. Ini saya share apa namanya? Saya share nanti tentang pendaftarannya. Apabila berminat bisa langsung diisi aja pakai operasinya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada penanggung juga untuk apa namanya operasi KDMP atau KMP. Ini memperingati lihat RI ke-280, kami menunjukkan platform Sakti Merah Putih sebuah app untuk operasi desa Kelurahan Merah Putih agar lebih rapi, transparan, berkembang. Nah, melalui program ini Kopassi bisa mengadopsi sistem kami. Nanti juga ada pelatihan online bersama, lalu sistem digital penyelenggaraan operasi untuk unit usaha dan aplikasi digital anggotanya nanti untuk apa namanya menarik anggota-anggota baru untuk bisa daftar lewat aplikasi juga. Nanti ada juga dukungan pengalaman bisnis dari Sakti. Nah, untuk pendaftaran KKMP ini saya share juga di kolom chat Zoom. Boleh Bapak Ibu bisa langsung mengisi mungkin apabila ingin mengisi. Oke. Nah, ini saya kasih gambaran dikit terkait apa namanya landing page atau website koperasi itu seperti apa sih yang ada di kami itu. Ya, di stop share dulu. Nah, sudah muncul ya. Nah, nantinya nih paket-paket tadi itu udah muncul loh, udah ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan website koperasi juga nih untuk pengenalan koperasi di dunia daring. Jadi nanti di sini ada saya berikan juga websitenya, nanti tinggal diisi, nanti di get op ini nih, yang bagian get ini nanti nama koperasi Bapak Ibu, misalkan KDMP cibadak.coop.id seperti itu. Ntar ini akan berubah. Jadi nama koperasinya depannya belakangnya .coop.id karena untuk domain koperasi di sini ada profil koperasi, lalu ada apa namanya berita-berita, lalu ada misi judul anggota di sini. Ini saya coba kasih contoh lainnya. Bentar. Oh ini contoh lainnya. Nanti akan sebagai tampilannya sama datang koperasi konsumen. Di sini ada beberapa fitur, ada beranda tentang kalau ada produk layanan, agenda, ini harusnya biaya anggota. Nah, sini ada penjelasannya juga. Di sini ada tim pengurus dari koperasi, lalu ada blog atau berita, lalu ada kontak koperasi juga di sini. Ini sudah termasuk di paket-paket itu semua tadi, Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan dipersilahkan. Seperti itu Mas Rama. Oke, baik. Terima kasih Mas Dias. Bagaimana Bapak Ibu terkait dengan penawaran yang sudah dijelaskan untuk implementasi di koperasi ataupun di Koperasi Merah Putih? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih ya untuk Mbak Diska dan Mas Dias untuk materi hari ini. Sebelum saya untuk akhiri, saya juga ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan ya, yaitu terkait dengan benefit untuk sertifikat ya, karena sudah selesai 4 hari sesi materi workshop batch 11 ini. Insya Allah nanti akan disampaikan di pekan depan ya Bapak Ibu di hari Selasa ataupun Rabu, benefit seperti sertifikat, kemudian rekaman Zoom, dan modul materi. Nah, Bapak Ibu diharapkan mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di chat Zoom ya, karena hanya yang mengikuti selama 4 hari ini akan kami kirimkan benefit-benefit yang sudah saya sebutkan tadi ya. Terima kasih. Oh ya, untuk pengirimannya nanti via WA ya dari tim kami yang biasa menghubungi untuk reminder kegiatan workshopnya ya. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih sama-sama juga, Pak. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti selama 4 hari ke belakang ya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan pelatihan dan eh, materi, nah selanjutnya bisa juga langsung menghubungi di kontak Sakti Bisdev ya 0877 6364 4626 dengan Mas Dias ataupun dengan saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih